Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Maliki Gus Ami yang selalu mendampingi kami, yang kami muliakan Ketua Umum Yayasan Qalbun Salim Al-Barak, yang kami muliakan Mbah Lurah Pondok Putra Putri Al-Maliki, yang kami muliakan Kepala Madrasah Ulia Wusta Ula dan Kepala Sekolah MI SMP MAK Kalsabah, yang kami muliakan pengurus asatidah Pondok Pesantren Al-Maliki Putra Putri, tak lupa dan kami banggakan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, inayah, taufik, rahmat beserta nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita semua masih diberi kesehatan, nikmat rupi sehat walafiat, nikmat rupi sempat, nikmat rupi iman dan Islam ihsan. Alhamdulillah, kita syukuri dengan memperbanyak alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan syukur kita tansah diakui umatnya, kita ditambahi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang yang benar-benar barokah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan ke pangkuan Kanjeng Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak bacaan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat kita tansah diakui umatnya dan dijadikan syafaat mulai hari mulai detik ini hingga yaumul qiyamah, yaitu syafaatul ma. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang kami cintai, yang kami banggakan, di dalam Al-Quranul Karim Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum. Dawuh Rasulullah malih birru abaakum tabirrukum abnaukum. Akrimu auladakum, yaitu perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada umatnya bahwa jadi seorang tua, orang tua itu wali murid istilahnya, orang tua, bagi semua orang tua itu dituntut untuk akrimu auladakum, muliakanlah anak-anakmu. Itu bagi orang tua, muliakanlah anak-anakmu. Lu mosok anak-anak itu kan muliakanlah. Maksudnya bukan dimuliakan, itu ada dimuliakan di dalam Al-Quran tadi diterangkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maksudnya jadikanlah anak-anakmu itu jadi orang yang mulia, jadi anak yang mulia. Itu tugas seorang tua. Nah, awake dhewe besok ada di mbok-mbok, jadi bapak-bapak, itu muliakan anak-anakmu dengan agar supaya manusia itu bisa mulia di sisi Allah adalah dengan tadi Al-Quran tadi amanu utul ilma. Nanti nomor 1
bekalnya harus dengan iman. Yang kedua dengan ilmu. Barang siapa mau berpegang punya bekal dua ini, yaitu satu iman akhlak. Terus yang kedua adalah ilmu. Orang kalau sudah punya dua ini, yarfa, maka Allah akan mengangkat derajat. Yarfa, ilmu, iman akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Maka dari itu thalabul ilmu itu wajib, faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Maka mencari ilmu itu wajib bagi yang dirinya merasa muslim, bahwa Islam, bahwa Islam lanang, bahwa wadon, bahwa Islam pripun kemawon, itu wajib. Talabul ilmu itu faridatan, itu banget wajib. Karena apa? Orang yang berilmu itu di mana tempat, tidak ada tempat yang tidak bisa ditempati. Jadi siapa orang yang punya ilmu itu di mana tempat, monggo, silahkan. Itu bagi orang yang punya ilmu. Tapi orang yang tidak punya ilmu, orang yang bodoh, itu seakan-akan tidak ada tempat yang bisa ditempati. Ini kok orang yang tidak punya ilmu, orang bodoh. Kalau orang yang punya ilmu, contohnya gini, ada rapat atau ada pengajian, ada undangan, apa itu hajatan. Orang yang punya ilmu datangnya terlambat, orang yang bodoh datangnya awal. Terus orang bodoh tadi karena kursi-kursinya masih kosong, lah itu aku ke depan, sampai depan mesti diginikan sama yang punya rumah. Mohon maaf, ini tempatnya Mbah Yai, ini mohon, karena punya ilmu. Padahal itu datanya duluan. Tapi kalau orang yang punya ilmu itu walaupun datangnya terlambat masih dikasih tempat. Nah, makanya kita itu harus punya ilmu, harus wajib punya ilmu. Nah, ilmu bisa diraih dengan al ilmu bit ta'allum. Niku dieling-eling, al ilmu bit ta'allum. Jadi malas-malasan tidak akan punya ilmu. Jadi harus rajin, bercita-citalah yang tinggi, setinggi bintang Suraya. Dieling-eling ya. Eleng ora ayo. Jadi mencari ilmu itu ditekankan di dalam Al-Quran tadi, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi barang siapa yang punya ilmu, orang yang punya bekal ilmu, iman dan ilmu, maka Allah akan menjunjung derajat. Jadi kita akan punya pangkat dan derajat. Nah, tugas orang tua itu tadi, tugas orang tua akrimu auladakum. Nah, supaya mulya yang dikewau kalih nikewau. Iku akrimu auladakum. Lah bagi tugasnya anak ke orang tua, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Nah, bagusilah kedua orang tuamu. Kalau kita bisa membagusi kedua orang tua, besok kita akan dibagusi anak-anak kita. Nah, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Lah karena mencari ilmu itu banget wajib. Karena tidak ada dosa yang paling besar, dosa yang paling dahsyat, tidak ada yang paling dahsyat kecuali orang tua yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang bodoh. Itu paling besar siksanya. Jadi anak-anak harus pinter, harus punya ilmu. Kok sampai awake dhewe tidak? Ya benar. Mula banget wajibe niku ya ora oleh ditinggal. Jadi wong golek ilmu itu wajib banget wajibe. Bagi sinten ya sing merasa dirinya muslim. Ini tidak ada terkecuali loh, tidak ada muslim jahilin mboten enten. Ora ana muslim jahilin murakabin mafi. Ora ana pokoke ora ana alakul muslimin alimin mboten wonten. Pokoknya semua yang merasa dirinya muslim wajib diwajibke, difarduake loro ilmu.
Lah wong loro niku pripun? Namanya orang mencari. Orang mencari itu tidak diam-diam terus di kamar, itu tidak. Mencari itu harus melangkahkan kaki, melambaikan tangan. Itu namanya tolap. Kayak umpama panjenengan kelangan bukunya hilang. Ngoten niku kira-kira kamu mencari dengan jalan kakimu dan tanganmu semua anggota badan apa duduk di kamar? Berjalan. Kalau duduk di kamar ya tidak akan ketemu bukumu kan gitu. Nah itu tolap, namanya tolap. Tolap itu murih, mencari. Terus ada hadis-hadis banyak sekali yang tercantum di logo Al-Mu'ayyad itu ada utlubul ilma walau bisin. Nah, insyaallah lain kali kalau nanti udah ada kesempatan waktu yang bagus nanti tak bacakan arti makna logo Al-Mu'ayyad yang segitu banyaknya itu. Jadi itu ada bola dunia, globe, ada menara, ada tangan yang berdoa, ada kitab dan Al-Quran pena, dan ada juga tali yang melingkar hijau, yang dilingkari apa itu tambang yang berwarna putih dengan dasar biru, ada bintang 9 dan lain sebagainya. Itu nanti saya bacakan insya Allah lain waktu. Kalau kita kepingin kita itu manfaat, walau harfan wahid. Sampai aku adalah budak bagi siapapun yang mengajarkan ilmu kepada. Jadi merasa dirinya itu abdi, budak. Namanya budak itu kan terserah darahnya, mau dijual, mau dimerdekakan, itu terserah dosen. Jadi Sayyidina Ali itu orang yang pernah mengajari ilmu walaupun satu huruf itu sudah dianggap guru. Dia sudah menganggap kami itu budaknya beliau. Nah, namanya budak itu bukan pembantu loh. Budak itu diapakan itu harus mau. Itu namanya budak. Jadi budak niku carane pangkat yang terendah. Pangkat yang terendah itu budak. Jadi abdi dalem. Makanya sampai dapat julukan babul ilmi, saking tawadhu'e sampai bisa merubah rukun dalam sholat. Masya Allah, rukun dalam sholat itu bisa berubah gara-gara akhlakul karimah. Pernah cetak kelingan itu. Jadi semua rukun di dalam sholat adalah pergantian rukun satu ke rukun yang lain itu pasti Allah Akbar, dari gerak, dari takbiratul ihram, ruku, terus sujud, terus lungguh tawarruk, tahiyat akhir. Itu semuanya pakai lafaz Allahu Akbar. Mana yang tidak pakai Allahu Akbar? Sami Allahu liman hamidah. Itu mengenang jasa beliau. Nah, sampai Sayyidina Ali. Jadi saking napa apike akhlake. Dawe Kanjeng Nabi innallaha itu liutammima makarimal akhlak. Jadi sampai ketemunya sing diutamakan nomor satu akhlak nih. Ilmu ya penting, akhlak ya penting, tapi akhlak lebih dhuwur, lebih tinggi daripada ilmu. Masya Allah itu akhlakul karimah dulu. Zaman sekarang itu banyak mobil yang gardan lepas dari mobil. Dari gardan mobil itu lepas. Akhlak itu banyak yang bejat. Dengan guru tidak tawaduk, dengan ilmu tidak tawaduk, dengan teman tidak tawaduk. Kapan kita akan mendapatkan ilmu kalau begitu? Berbeda dari zaman dulu. Zaman dulu Masya Allah kalau mencari ilmu luar biasa. Sayyidina Ali pernah berpesan, seorang pemuda yang sejati, kita itu pemuda-pemudi harapan bangsa. Jadi anak-anak ini pemuda-pemudi harapan bangsa.
asyababu hum imadul hadir wa amal mustaqbal. Jadi generasi muda itu adalah pilar zaman sekarang dan harapan masa depan. Jadi kita ini itu adalah penegak zaman dan harapan masa depan sekarang. Makanya ilmu dinomorsatukan tadi, dicampur dengan akhlak, iman dan ilmu. Kembali lagi akan walaupun orang yang punya ilmu, yang punya iman itu sudah tahu dibuang, nanti akan diambil oleh Allah, akan dinaikkan derajat setinggi langit. Seorang pemuda sejati bukanlah orang yang membanggakan dirinya atau membanggakan orang tuanya atau membanggakan kedudukannya, itu bukan. Pemuda yang sejati, pemuda-pemudi yang sejati adalah aku adalah aku. Nah, gitu. Aku adalah aku. Itu prinsip untuk mendapatkan ilmu. Kalau sudah aku adalah aku harus punya pangkat sendiri. Aku harus punya punya pangkat sendiri, punya derajat sendiri gitu. Enggak orang tuaku, enggak anak siapa, itu enggak. Aku adalah aku. Itu pesan dari Sayyidina Ali. Ini lagi pesan Sayyidina Ali. Reguklah kesusahan. Jadi kita di dalam mengarungi lautan ilmu itu harus dengan bersusah payah. Harus dengan bersusah payah. Tidak boleh dengan santai-santai bersama leher itu, tidak boleh, nanti tidak dapat ilmu. Jadi dengan susah payah, reguklah kesusahan. Lebih manis dan lebih lezat daripada kesusahan. Jadi bersusah-susah dulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, kalau mau senang kemudian ya harus bersakit. Jangan ada sedikit sakit, engko ngebel wong tuane ngomah. Iku apa iku ngampet ra on. Kalau saya dulu mondok tak pernah pulang sama sekali. Tak pernah pulang, terus sakit-sakit apapun orang tua saya nggak ada yang tahu. Jadi taunya aku sehat di pondok, nggak pernah tahu. Sampai saya masuk rumah sakit pun saya tidak matur orang tua, tidak. Biar orang tua itu bahagia selalu. Doanya tambah mandi. Jangan gini, baru gudikan sini, gudikan bu. Iku ora ndi ngampet, iku ora sabar iku namanya. Lagi apa sih? Bu. Nah, ampun. Jadi kita itu harus itu tadi mereguk kesusahan, menalan kepahitan. Ngoten lah, kepengen apa jenengane ngunduh kenikmatan itu harus tadi berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, terus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kembali. Kepengen sakit senang sekarang atau senang besok? Ya alhamdulillah. Kalau kamu pernah susah payah belajar, susah berkumpul dengan teman, biasa dengan teman itu namanya manusia, itu banyak salah, banyak khotok. Jadi kita pun semua yang ada di sini ya punya salah. Saya pun punya salah dengan panjenengan. Panjenengan juga punya salah dengan teman-teman. Jangan merasa aku yang paling jelek, yang paling bodoh. Jangan aku yang paling pintar, aku yang paling baik, jangan. Sekarang dengarkan ini pesan Imam Syafi'i kepada kita semua, kepada anak-anak santri. Imam Syafi'i telah bersabda, isbir ala murril jafa mim mu'allimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Nah, ini pesannya Sayyidina Imam Syafi'i terhadap kita, yaitu dawuhipun bersabarlah atas pahitnya kegersangan sikap dari seorang guru. Tak belineh, bersabarlah atas pahitnya kegersangan sikap dari seorang guru. Maksudnya kegalaannya guru.
itu ada manfaatnya semuanya. Maka bersabarlah atas pahitnya, kerasnya seorang guru, sikap dari seorang guru, karena sesungguhnya kegagalan ilmu itu berada pada sikap larinya kita dari guru kita. Paham? Jadi anak-anak yang menuntut ilmu itu jangan sampai seandainya gurunya itu keras, ayo, itu pun jangan merasa, jangan apa terus rabetah, mulai aku disetak guru kok, guruku ngene kok, guruku begini. Ini pesan-pesan Imam Syafi'i. Jadi kamu harus bersabar dengan sikapnya seorang guru. Jadi guru ya tidak boleh keras-keras, tapi kekerasannya guru terhadap murid, ayo belajar, ayo jamaah. Biasanya dioprak itu, ayo sekolah. Itu jangan kau anggap menyakitimu, bukan. Guru itu punya istilahnya ingin yang diajari itu jadi anak-anak yang solih-solih. Maka bersabarlah atas pahitnya kegersangan sikap dari seorang guru. Karena apa? Karena sesungguhnya kegagalanmu, kegagalan ilmu. Jadi kegagalan ilmu itu berada pada sikap larimu dari guru. Nah, awakmu wis dibentak umpamane, kok terus minggir, lari, merasa di ini kan, lah itu kamu tidak akan mendapatkan ilmu. Karena apa? Karena kegagalan dari mendapatkan ilmu adalah larimu dari guru. Itu hati-hati, ya. Pokoknya ini pesan Imam Syafi'i itu dipakai. Wa malam yaduk murrat ta'allumi sa'atan. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar sesaat, barang siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar sesaat, kita bisa melihat umur kita itu berapa, kehidupan kita itu berapa tahun. Sebenarnya belajar kita itu sebentar kok. Kalau diukur dengan apa? Umur kita seandainya 50 tahun atau 60 tahun, paling belajarku berapa tahun sih? Gitu, teng pondok 15 tahun yang wis gerahuyah. Nang pondok 20 tahun gerahuyah. Imam Syafi'i niku belajar karo Imam Malik niku 10 tahun. Belajar karo imam-imam lainnya pun sampai 40 tahun. Nah, awake dhewe belajar 10 tahun, di rumahnya itu 6 tahun. Lah pripun? Saiki sudah beberapa tahun kamu mondok di Ilmu Ayat? Sudah 5 tahun. Tapi pulangmu sebulan berapa kali? Setengah tahun berapa kali? Di rumah berapa? Itu berarti kan mengurangi jatahmu yang 10 tahun itu sebenarnya mondok 10 tahun tapi sebenarnya cuma 2 tahun. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Itu alhamdulillah anak-anak udah mapan, saya senang banget. Wa man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan. Siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar sesaat. Nah, awake iki ora gelem belajar saiki, ora gelem mengarungi ilmu sekarang, waktu mudamu ini tidak kamu sempatkan, waktu yang sangat sesingkat ini, karena kamu paling-paling di sini sampai umur 30, 35 paling banyak. Nah, masa yang akan datang itu lebih lama lagi, terus kecilannya kita lebih lama lagi. Oh, sebenarnya kita belajar itu cuma sedikit sekali, sesaat istilahnya kan gitu.
Wa man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarru'adzul jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar sesaat, maka kalau seandainya dia tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu sesaat itu tadi, maka dia akan menelan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi hati-hati. Kalau kita tidak mau bersakit-sakit sekarang, tidak mau menelan ilmu, tidak mau belajar yang rajin, waktu yang sesaat ini, eman-eman berarti kamu akan menelan kebodohan yang selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Ya, belajar yang rajin nggih. Belajar yang rajin, sing duwe Quran yo ndrese sing rajin, sing duwe kitab yo belajar. Pokoknya jangan dikasih peluang untuk nafsu yang tidak mau belajar, rugi. Daripada kita menelan kebodohan selamanya, lebih baik kita menelan apa itu belajar sesaat ini tak loh, paling di pondok berapa tahun, gitu. Maka itu dicamkan. Ini Imam Syafi'i sampai jadi mujahid karena beliau ya seperti itulah. Pesannya amat lagi. Wamang fatahu ta'allumu waktu sababi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang kelewatan, sing melewatkan waktu belajar ini tidak disempatkan menuntut ilmu waktu yang mudanya, di waktu muda tidak mau menyempatkan untuk belajar ilmu yang sebanyak-banyaknya, maka takbirkan kepadanya 4 kali tanda kematiannya. Nah, itu harus hati-hati, hati-hati tenan. Pokoknya ayo bareng-bareng menuntut ilmu dengan cita-cita yang setinggi bintang suraya. Walau kakinya berpijak di bumi, tapi cintanya menjulang tinggi ke. Nah, itu harus ya. Kenapa kok seperti itu? Wadhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Idza lam yakun la tabira lidzatihi. Itu hakikat seorang pemuda. Hakikat seorang pemuda-pemudi, sing diarani pemuda-pemudi ki lho, inti artine sendi. Pemuda itu demi Allah adalah dengan ilmu dan takwa. Jadi yang akan kamu raih segalanya adalah dengan ilmu dan takwa. Kalau keduanya sudah tidak ada padamu, ilmu dan takwa kok sudah tidak ada di dalam tubuhmu, maka tidak dianggap keberadaannya. Jadi keberadaan kita itu kalau orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya akhlak, tidak punya takwa, maka keberadaan kita itu tidak ada artinya, gitu loh maksudnya. Jadi apa namanya? Tidak ada artinya ya berarti serana manfaati. Yang kita yang dituntut yaitu khair nas anfaul linnas. Itu wajib bagi kita, nggih. Jadi kalau keduanya kita kok tidak punya ilmu dan tidak punya takwa, berarti keberadaan kita tuh tidak dianggap, tidak dianggap. Berarti seperti karo ora ana awake dhewe ngoten. Dadi wong bodoh niku lak urung mati tapi wis kaya mati. Nek wong di ilmu wis mati tapi je urip. Nyatane wali-wali Allah itu bisa memberi makan kepada orang-orang yang masih hidup. Wali-wali Mbah Khalil Bangkalan, Sunan Kudus, Sunan Ampel itu di sekelilingnya pada jualan. Nah, gitu. Berarti bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Tapi orang bodoh niku ya mengkacau orang. Maka jangan kita itu cukup, jangan puas dengan kebodohan kita. Belajarlah yang rajin. Pumpung masih ada waktu. Jangan merasa senang sekarang. Senang sekarang, kamu akan susah besok. Kalau sekarang susah, besok akan
mengetam kebahagiaan. Zaman dulu Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik itu 10 tahun. Delalah ada temannya yang mau belajar juga, belajar hadis. Terus temannya Imam Syafi'i tadi itu orangnya kurang beradab. Orangnya anaknya tidak berakhlak. Akhlaknya kurang. Akhirnya di dalam pondok di apa namanya itu? Ya istilahnya di sini ditakzir lah gitu istilahnya. dihukum ditakzir. Terus lalu dia menuntut. Nanti mau loh sing belajar mau menuntut. Aku takzir lah neng, aku kudune 1 pukulan 1 hadis. Ngono nang. Jadi lek belajar temenanan, 1 pukulan 1 hadis. Satu hukuman 1 hadis. Kalau kita ya enggak gitu, nyingkir hilang kan. Gantungkanlah cita-cita anak-anakku semua, gantungkan setinggi bintang suraya agar menjadi orang-orang yang manfaat barokah, agar jadi anak-anak yang solihah yang akhirnya bisa berjuang menegakkan agama Allah. Terus cara untuk berteman orang mukmin adalah akhul mukmin. Al mukminu mir'atul mukmin. Santri karo santri niku mir'atul santri. Ngoten nggih. Dadi kocone santri ku kudune ngaca awake dhewe dari santri yang lain. Maksudnya ngono. Seandainya kita kepengen terus jalan dengan gagahnya, pakai sepatu yang baik, pakai baju yang bagus. Terus sebelum kita keluar itu berkacalah dulu. Mbak biasanya ngono mboten? Berkacalah dulu. Oh, ini masih ada nodanya enggak? Engko gek-gek ki mau ngono angse bar kok dapur. Nah, gitu. Nah, setelah kita harus berkaca dulu. Nah, berkaca. Jadi nanti kita akan tahu. Kita akan tahu apa kesalahan kita itu akan tahu kalau kita mau mengaca kepada temannya sendiri. Karena yang bisa untuk mengetahui apa tadi noda yang ada di bathuk kita itu adalah dengan cermin itu tadi. Jadi kesalahan kita itu yang lebih tahu. Kita kalau nggak mengaca tidak akan tahu. Makanya harus sabar tadi, sabar. Bagi teman-teman yang melihat orang lain salah, namanya manusia itu semua punya kesalahan, bukan hanya temanmu yang salah, kita pun lebih salah. Jadi kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at tawwabun. Jadi semua keturunan anak Adam, semua anak cucu Adam itu banyak kesalahannya. Jadi kalau kita mau melihat kesalahan kita sendiri, bertemanlah dengan teman. Oh, temanku nak ngene kok elek yo, aku aja nglakoni ngene. Aja malah ngene temanku tak jotos sisan. Ndak boleh. Padahal kita pun lebih jelek daripada yang kamu jotos. Kita betul. Itu tidak boleh. Jadi kita harus mbak-mbak ya gitu. Jadi jangan merasa dirinya yang paling benar. Padahal kita lebih salah.
ada yang salah terus tidak boleh ya. Berilah saran yang membangun, jangan saran yang menjatuhkan, saran yang membangun gitu. Apalagi sekarang itu masya Allah, karena gardan lepas dari mobil, banyak gardan yang lepas dari mobil, banyak akhlak yang sudah tidak kantil sama ilmu. Itu zamannya zaman berbeda karena ada HP dan lain sebagainya ini. Jadi banyak anak-anak yang pendidikannya berkurang, akhlaknya berkurang. Kalau gardan sudah lepas dari mobil ya sudah, keser-keser mobilnya akan, maka itu jangan sampai terjadi. Apalagi bul-bulan itu saya tidak boleh. Sing bul-bulan kok akan ngebuli kan, bul. Anggaplah kakakmu itu kakak kandungmu dan adik adalah adik-adik kandungmu. Jadi kamu merasa mencintai, selalu menyayangi adik-adikmu dan selalu menghormati kakak-kakakmu. Jangan sampai berkubu-kubu. Karena di dalam pondok Al-Mu'ayyad ini adalah satu naungan, satu bis, satu pesawat, satu sepur, satu gerbong. Sudah ada masinisnya, sudah ada sopirnya, sudah ada konduktornya. Kamu tinggal duduk manis mengikuti apa perintah sopir, apa tujuanmu akan disampaikan. Sopir itu udah angger, Pak aku kok mandek Semarang, kok konduktor wis muni dhewe Semarang. Ora usah jerat-jerit teng jero, engko nanti akan disampaikan gitu. Karena tadi sudah tak terangkan, bila asyababu hum ibadul hadir wa amalul mustaqbal. Karena pemuda-pemudi itulah adalah pilar zaman sekarang. Cagake donya itu pemuda-pemudi. Nah, pemudinya kok bagus, ya bagus, apalagi wanita. An-nisa imadul bilad. Fa'inkan fasolahat, fa'inkan solahat, fa'inkan fasadat, fasadat. Kalau dunia ini wanitanya solihah semua, itu negara akan jadi semuanya baik. Dan kalau wanita-wanita itu sudah pada bejat, nanti dunia itu tidak akan baik. Jadi rusak. Makanya pemudi itu nomor 1, nomor 2 pemuda. Nah, jadi pemuda dan pemudi adalah pilar zaman sekarang. Dan harapan masa depan. Kalau kamu sudah punya itu, aku tak sinau ben bisa berjuang besok negake agamanipun Allah, gelar Quranku, gelar ilmuku. Jangan memikirkan dunia. Kita itu tidak usah mikir rezeki. Karena pada waktu 4 bulan kita belum keluar, itu jatah rezeki sudah dikasih oleh Allah kok. Jatahmu hari ini sekian, sudah ada jatah. Rezeki sudah ada jatahnya. Patimu, kamu perbuatanmu apapun sudah ada jatahnya semua. Nah, tengah alfiyah itu kan alfiyah sudah apa lagi? Idal fata hasba diqadihi rufi. Terus wa kullu lam yantafi. Niku kanggone wong pemuda-pemudi kita ini. Ya kita ini. Karena apa? Derajat seseorang pemuda itu diukur dari keyakinannya, diukur dari akalnya, yakinmu. Bagi siapapun yang tidak punya yakin, maka ia tidak akan bisa mengambil manfaat. Jadi kita tuh harus, aku belajar yakin Allah akan menjadikan kami bisa dengan doa orang tua, dengan ridhani guru, dengan sahabatul ilmi, sahabatul ilmi bil muzakarah. Kok apal-apal ya?
Dibaleni ping pira wis sabatul ilmi bil mudzakarah. Ana iki nak zaman aku di santri sing jaman biyen niku namanya Bang Mul. Ustadz Mulyanto Abirozak niku setiap saya bicara itu pasti dia mencatat. Makanya punya kata mutiara banyak sekali. Jadi derajat seorang pemuda diukur dengan keyakinannya. Harus yakin. Bagi siapapun yang tidak punya yakin, maka ia tidak akan bisa mengambil manfaatnya. Ya kudu temenanan. Pemuda-pemudi itu adalah harapan bangsa, harapan umat, harapan rakyat, harapan semuanya. Jadi kita ini harus bisa merubah keadaan kita sendiri ini. Harus bisa merubah. Seandainya keluarganya belum agamis, ayo kita rubah dengan agamis. Dengan apa? Kamu belajar ilmu, kamu manfaat, besok pulang bisa mengajar. Kamu pulang bisa berjuang. Itu berarti merubah keluargamu jadi keluarga yang agamis. Itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau Allah akan merubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum tersebut mau merubah dirinya. Nah, kita itu harus bisa merubah diri kita. Semakin banyak ilmu, kamu harus semakin merunduk. Jangan semakin mendangak gini. Orang tuh kalau semakin punya ilmu, jadi tahu orang tuh, oh itu orang berakhlakul karimah, oh dia punya ilmu. Jadi gampang, niteni wong bodoh karo wong sing ilmu iki gampang. Angger sing ndangak iku ya padha karo iku apa? Menanam padi. Padi itu kalau baru muncar-muncare, nak cara wong desa bludak. Itu baru kembang begini. Seakan saya tidak ada yang melebihi saya. Kalau zaman Nabi Musa kita harus ngluwi aku karo kali Allah di hadapan karo Nabi Khidir. Pada zaman dulu itu pemuda-pemudi itu masya Allah selalu berakhlakul karimah, menyupport akal pikiran itu dengan gigi perjuangan. Seperti siapa? Nabi Ibrahim tahu. Nabi Ibrahim itu pemuda yang gigi perjuangan. Awet cilik sampai napa lahir wae teng jero guwa. Mencari Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim bisa merubah. Zaman Raja Namrud itu raja yang zalim. Nyembahe gawe reca, membuat berhala disembah. Tapi dengan gigihnya harapan umat Nabi Ibrahim tadi yaitu pilar masa sekarang, harapan masa depan, akhirnya bisa merubah dari umat itu menyembah berhala akhirnya menjadi menyembah Allah. Jadi berhala-berhala itu dipotong. Dibelah apa namanya? Ya, diginiin ya. Dipotong. Oke, motong ayam, motong loh. Sampai akhirnya pada zaman Nabi Ibrahim itu sampai orang-orang pada berkata, akhirnya dengan segeranya Nabi Ibrahim jadi tenar. Nah, juga berkata kepada kedua orang tuanya, suruh jual dibawa karena orang tuanya masih kafir. Dibawa mana-mana. Reca elek.
berhala ini jelek, berhala jelek. Jadi diutus orang tuanya berangkat, tapi jangan beli ya. Akhirnya untuk mengislamkan itu merubah keadaan. Akhirnya tenar sekejap mata Nabi Ibrahim, tenar. Jadi sampai di Al-Quran di apa itu dibuat kenang-kenangan, diabadikan, yaitu qalu sami'na fatayadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Banyak itu. Nabi Isa, Nabi Syu'aib itu pemuda yang gigih untuk perubahan. Orang Anies presiden loh. Seperti Nabi Yusuf itu, Nabi Syu'aib itu, in uridu ilal islaha mastata'tu. Saya tidak punya obsesi dan saya tidak punya keinginan kecuali memperbaiki keadaan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita itu harus berusaha setiap hari, setiap saat harus berusaha mendidik diri sendiri dulu, mengoreksi diri sendiri dulu, introspeksi diri. Aku sudah baik atau belum? Kalau sudah baik, mengajak kebaikan. Kalau belum baik, diri kita harus kita rubah dulu, gitu ya. Alhamdulillah pada malam hari ini anak-anak kami berkumpul, yaitu muwada'ah akhirus sanah karena di Al-Mu'ayyad itu ada jenjang pendidikan, jenjang dan tidak berjenjang. Ada formal dan ada non formal. Kalau formalnya biasanya itu bulan Juli ya. Bulan Juli. Tapi kalau non formalnya itu Sya'ban. Nah, mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab adalah waktu menanam, yaitu bulannya Allah. Sya'ban adalah bulannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus Ramadan adalah bulan siapa? Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka sampai dawuh Kanjeng Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah Gusti mugi berkahi ing bulan Rajab, bulan Sya'ban, tumugi bulan Ramadan. Ya Allah Gusti mugi berkahi ing bulan Rajab, bulan Sya'ban, tumugi bulan Ramadan. Bulan Sya'ban, bulan Rajab itu ada keistimewaan. Dalam satu bulan itu ada hari yang istimewa. Rajab, tanggal 27 Rajab. Napa niku ada kejadian apa? Isra Mi'raj. Maka mulai bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Allah itu mengobrol maghfirah, mengobrol cintanya kepada hamba. Maka mulai bulan Rajab kita memperbanyak istighfar, memperbanyak bertaubat. Kalau tidak dilatih mulai Rajab, Sya'ban nanti nggak akan bisa untuk
merawat. Jadi pertama sampai dilatih poso Rajab sak mampune. Wis tak terangke mulai tanggal 1 apa fadilai sampai 34 tahun. Ning lali paling. Paling lali. Terus bulan Sya'ban wonten hari keistimewaan malih tanggal pinten? Ya malam 15 niku nisfu Sya'ban. Sya'ban niku napa? Lailatul Baroah. Lailatul Baroah. Jadi malam dibebaskan, malam bebasnya dosanya hamba Allah yang mau berdoa. Kecuali nak terangke pengenane kae kecuali wong musyrik. Wong musyrik niku mboten di ngapura. Terus wong sing senengane ngombe arak, sing lakoni zina, terus sing adu-adu, tumbak cucukan niku, terus sing apa gersah-gersula senengane ngrasani wong ae. Niku ora di ngapura iku. Wong sing ukul waliden ora di ngapura. Jadi wong sing tukang sihir atau percaya sihir atau dukun atau percaya dukun niku dari ngapura. Jadi sing di ngapura niku wong sing bertaubat. Mila nisfu Sya'ban sampun kelewat, Rajab sampun kelewat nggih. Padahal malam 13 itu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku di ngapura sepertelon. Malam 14 di ngapura 2 pertelon, malam 15 semua umat Nabi Muhammad di ngapura kali Gusti Allah sing duwe dosa. Kecuali tadi sing tak aturke wae. Terus ini sudah kelewat. Ndek ingin nisfu Sya'ban ta mboten? Kangkange. Alhamdulillah. Muga-muga bebas saking dosa nggih. Nah wis dosane ilang, dadine sregep belajar, sregep ibadah untuk dipanen pada bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan ngrumati. Jadi bulan ya matun, tahu matun. Nek cara nandur pari niku bulan Rajab niku nandur, bulan Sya'ban niku ngrumati ya nyemprot, ya ngabuk dan lain sebagainya. Jadi tanaman walaupun sesubur apapun kalau ada wereng kok tidak dibuang, pasti itu ada entah kaper, entah wereng, entah tikus, itu harus dibuang dari tanaman kita. Atau rumput-rumput yang ada yang seperti rumput yang seperti padi itu juga ada. Itu harus diambil. Kalau tidak diambil, kamu mau ambil parinya ya loh. Kok ini kok sama ya? Jadi hampir sama padinya itu. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau mulai bulan Rajab kita harus menanam kebaikan, harus merubah yang buruk jadi baik, yang baik lebih baik. Terus Sya'ban ngrumati ojo nganti, jangan sampai tanaman kita itu kena wereng. Jangan sampai dimakan tikus. Kamu tikus tahu? Tikus itu orang yang selalu ngajak yang tidak baik. Itu namanya tikus. Seputih tikus apapun tetap merusak tanaman. Walaupun di dalam pondok juga ada. Jadi maka kita jangan sampai terjadi yang seperti itu. Gitu. Dimanapun itu pasti ada orang yang baik dan orang yang buruk itu pasti ada. Tidak selamanya di dunia itu baik. Jadi ya ada baik, ada buruk. Orang yang baik adalah man ahsana man asahu. Wong sing iso ngapiki wong elek. Aja malah aku salah. Jadi man ahsana man asahu niku dawuh Kanjeng Nabi niku wong sing apik iki sing piye? Wong sing iso ngapiki wong elek. Karena apa? Janjane antara orang baik dan orang jelek itu hampir sama kok, paling terpaut sedikit. Kalau orang yang baik itu antara kebaikannya dengan kejelekannya banyak kebaikannya.
Kalau orang yang jelek itu antara kejelekannya dan kebaikannya banyak kejelekannya. Tapi kan kita tidak tahu seberapa kebaikanmu dan seberapa kejelekanmu. Nah itu makanya kita nak isoman ahsana masahu itu adalah orang yang disenangi Allah. Wallahul muhsinin. Nah termasuk niku wau. Maka kita harus selalu berusaha jadi orang yang baik. Kan orang itu ada yang dapat hidayah berupa kesehatan. Kalau belum dapat hidayah dari kesehatan, loro waras. Ada hidayah dikai hidayah rupa bondo. Ana sing sugih pol, ana sing durung dikai randwi. Tapi semuanya itu kesinambungan sebenarnya. Ada yang sudah dikasih hidayah wis Islam wis api wis nglakoni kaapian terus. Ana sing durung entuk hidayah durung iso nglakoni api. Nah niku kita harus menyayangi orang yang tidak kurang baik. Jadi semuanya diserawung. Kanjeng Nabi niku Masya Allah. Mula kita itu harus begini. Carilah teman sebanyak mungkin. Kamu punya teman 1000, anggaplah itu baru punya 1. Anggaplah 1000 itu temanmu baru 1. Dan hindarilah orang yang tidak baik. Jadi kamu menemani juga kepada orang yang tidak baik. Jadi berteman kepada orang yang baik dan berteman kepada orang yang tidak baik. Tapi kita tidak boleh mengikuti ketidakbaikannya itu. Makanya dalam salat assalamualaikum warahmatullahi niku apa menengok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi nengok kiri. Maksudnya bagaimana? Ke kanan adalah mendoakan kepada orang-orang yang baik dan ke kiri adalah mendoakan kepada orang-orang yang kurang baik. Suatu saat kalau Allah sudah memberikan hidayah, justru malah lebih baik daripada kita. Pernah Nabi Ibrahim itu Masya Allah, Subhanallah, Khalilullah. Suatu saat Nabi Ibrahim itu dijak jalan-jalan sama malaikat Jibril. Jalan-jalan. Jadi diajak aku dudohno, tunjukkan tempat yang paling tinggi. Akhirnya dibawa ke atas yang paling tinggi, tempat yang paling tinggi. Terus di sana melihat kanan hamba Allah pada ibadah semua. Nabi Ibrahim, ya Allah, alhamdulillah hamba-hambamu mengabdi kepadamu ya Rob. Terus diajak lagi ke tempat yang paling atas, melihat semua manusia itu pada maksiat. Terus malaikat Jibril itu gini, Masya Allah, orang tidak punya syukur, kau tidak bersyukur, semoga dilaknati oleh Allah. Ditegur sama Allah, Ibrahim, hidupmu itu tak utus kamu itu untuk rahmatal alamin, bukan untuk melaknati orang. Justru kami nanti kalau sudah memberi petunjuk kepada beliau, bisa juga lebih baik beliau daripada kamu. Nangis malaikat Nabi Ibrahim. Mila awake dhewe iki pokoke anggaplah diri kita itu yang lebih rendah, lebih bodoh, lebih tidak punya apa-apa, lebih tidak bisa apa-apa. Gitu. Nanti ilmu akan diturunkan oleh Allah. Anak-anakku yang kami cintai, yang kami banggakan, kamu masih ada di pondok, itu belajarmu digas 150, nggih, digas 150. Pokoknya ibadahmu di pondok itu digas 150. Kalau kamu bisa ngegas 150 itu sampai rumah pun nanti paling-paling bisa 50%-nya juara. Kayak nak manani kitab niku senajan ketoke awake dhewe iso. Itu mbok maknani wae, mbok maknani. Karena suatu saat kalau pulang itu besok bos biar maknanya apa ya lali ya. Makanya harus ada maknanya. Itu nak guru saya dulu gitu. Walaupun kamu sudah bisa, tetap maknanya utawi iki ngene. Nah, niku harus
Karena suatu saat kamu pulang besok dimanfaatkan orang, itu kadang itu lupa. Jangan merasa wis bisa gitu loh maksudnya. Digas 150 belajarmu, ibadahmu, tawadukmu, mencari ilmumu, merubah sikapmu, itu harus maksimal. Nanti setelah itu kamu akan merasa bersenang-senang kemudian. Nah, itu harapan kita kan itu. Pokoknya jangan sampai menyia-nyiakan pengorbanan orang tuamu dan jangan sampai napa nggih nglarake ati gurumu. Jangan sampai bertengkar pada teman-temanmu. Itu jangan sampai. Kalau kamu bertengkar pada temanmu, kamu merasa lebih hebat. Kamu merasa lebih kuat. Suatu saat kamu akan dibalas oleh Allah yang melebihi itu. Berhati-hatilah. Jadi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bisa dilihatkan semua dan kamu akan dibalas. Jadi harus hati-hati. Pesanku pokoknya jangan sampai ada aku dibully kancaku. Ampun nggih. Mbak Ikangi pokoknya kudu hati-hati, tidak boleh, semua adalah sama, anak-anak kami semuanya aku sayang padamu, sayang. Jadi jangan sampai wong aku nggak pernah nutuk santriku kok. Pernah Mbak tak tutuk? Pernah kan? Nah kok santri ana sing nutuk kancane? Berhak nggak itu? Nggak berhak, nggak boleh. Ya, pokoknya boleh dengan kata-kata tapi jangan dengan tangan. Gitu. Sudah ada pengurusnya yang mengatur. Gitu. Ini kalau pesan-pesan kami nanti dilaksanakan, kamu pulang udah jadi orang yang top, markotop. Amin Allahumma. Harapan kami adalah ini kalau apa? Kamu jadi anak-anak yang benar-benar anfa'ul linnas. Ilmu takinah imamah, bisa memperjuangkan ilmumu, gelar ilmumu yang kamu raih dari sini. Jangan cukup aku seneng kene-kene lalah kok, aku ra iso lalah kok. Iku namanya orang sabar. Sabar pripun? Sabar itu sabar al-ta'ah. Kok wegah, ape salat bengi wegah dipaksa, ape sinau wegah dipaksa. Itu nama sabar alat ta'ah. Sabar alal maksiyah, sabar alal musibah, kayak loro orang bu ngebel, enggak apa sih Dik? Mulai, niku ampun, jangan. Idza ta'arrada syaikhu wal walidu qud diwas syekh. Nah, iku juga dieling-eling bagi santri. Nalikane ada dua perkara yang tidak bisa ditangani bareng, ada orang tua jemput anak, gurunya tidak boleh boleh kosok apa aku nak seranomi aku mulai tidak boleh itu karena apa? Karena al walidu murabil jasad, wasyaihu murabbiro. Jadi sing ngopeni akhiratmu, sing ngopeni rohmu ki guru. Nah sing ngopeni jasadmu, sing ngopeni kesehatan jasadmu itu orang tuamu. Tapi yang ngopeni rohmu sampai kamu bisa masuk surga adalah gurumu. Moro nek gurune kok muni aja wong tuamu ni maksa, kalau masih di pondok kamu harus berat gurunya. Kalau anak-anak sekarang tidak, pakai nafsunya. Orang tua sudah oke, serasa mulai wong guru gak oleh. Itu tidak boleh. Apalagi pergi tanpa pamit, pulang tanpa pamit. Itu yo jauh untuk mempercepat mencari ilmu yang manfaat. Gitu. Dieling-eling babatul ilmi bid sahabatul ilmi fil mudzakarah. Sahabat ini lho
Al ilmu bit ta'allum. Iku dieling-eling iku. Al ilmu bit ta'allum, terus sabatul ilmi bil mudzakarah. Terus wa barakatuhu bil khidmah. Nak kepengen ilmu tuh mancep teng atimu, aja sok dolan. Aja sok metu-metu. Ulanglah, diulang-ulang pelajaranmu itu diulang. Kamu harus rajin untuk apa itu belajar. Belajar itu minal mahdi ilal lahdi, ora tok aku gede aku isin lah ben cilik-cilik sing belajar. Ora ngono. Minal mahdi ilal lahdi ya. Muslimin lan muslimatin ora ana sing kudu belajar sing bodoh-bodoh ku lho. Nek sing wis alim ora usah belajar, ora ana. Ora ana muslimin jahilin murakabin itu maafi. Jadi kabeh semuanya wong Islam kudu ngaji. Selamanya minal mahdi minal lahdi. Utbilma walau bisin. Maksudnya bagaimana? Saya itu tahu hadis ini itu setelah saya ke Cina. Jadi sebelum saya ke Cina itu kok hadis kok utbul ilma walau bisin ya. Kok ora walau bil arabiyah. Padahal kan sing duwe ilmu akeh kan Saudi Arabia, istilahnya kan ngono. Tapi kok di situ kok walau bisin. Barang kami kalau ke Cina itu baru maksud Allah, ya Allah ketemunya hadis ngene iki ta judule. Walau bisin niku walaupun ada kayak ngono, walau seberat apapun kamu mencari ilmu, seberat apapun, sejauh apapun, itu tetap masih diwajibkan. Jadi nenggone Cina niku onone kan mereka kan napa niku namanya komunis. Jadi saya di sana itu ada utusan Rasulullah namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, itu makamnya di Cina. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas niku wong sing dirindukan surga. Nah, itu makamnya ada di Cina. Jadi di sana itu ada satu masjid, imamnya hafal Al-Quran. Di makamnya itu ada tahlil kayak gini, ada apa? Maksudnya tahlilan seperti di sini buku itu. Saya terkaget. Tapi masjid hanya ada satu, rumah makan ada satu, yang Muslim, semua babi. Jadi di pinggir jalan tuh babi, banyak babi. Jadi seberat itu tidak ada orang yang ibadah ibaratnya. Di sana itu tahunya ya spok nih, spok-spoknya mau udah ngoten niku. Tapi ada masjid di Hong Kong itu imamnya hafal Al-Quran. Kalau mau makan pesan dulu duhur, maghrib baru dapat makanan yang halal. Hotel Muslim tidak ada rumah makan Muslim tidak ada hotelnya. Ya, terus saya paham berarti utlubul ilma walau bisin ki yo ngene iki. Senajan toh abote loro agama nang Cina ki gak ono cap-capane niku. Neng kita tetap wajib mencari ilmu. Maka raihlah cita-citamu dengan cara yaitu belajar mengarah ilmu. Wanafuhu biridasy. Jadi telu sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa nafuhu bil biridasy. Nomor 1, nak kepengen teman-teman pengen ilmu awam belajar terus rajin mengulang terus sing di Quran sing di kitab kabeh dimulai belajar sing rajin. Nak kepengen barokah ilmumu khidmahlah kamu. Oke, wali-waline Allah sing dadi kaya orang yang khidmah. Mayoritas orang yang khidmah, semuanya orang yang khidmah. Khidmah dengan bondone, dengan ilmune, dengan tenagane. Mayoritas malah yang paling banyak jadi itu orang yang mau mengabdikan dirinya. Pokoknya awake dhewe diusahakan setiap hari mbok ra ketang ngelap-ngelapi kaca, mbok WC, mbok nyapu bojo larang satu, jangan sampai kita tidak menggerakkan tangan. Khidmah itu Masya Allah, wa barakatuhu bil khidmah wa nafuhu bil dasya. Nek kepengen ilmu manfaat ya golek ana ridane guru. Ila iku pesane kula, moga-moga ini menjadikan perhatian. Taruhlah kata-kata mutiara kami dan intan berlian kami yang sudah kami berikan kepada anak-anak.
Terus masukkanlah ke almari hatimu yang paling dalam, kuncilah dan bawalah, jangan dibuka sebelum kamu dipersilahkan oleh guru kita. Sudah dipisah, dipedet, disuruh menggelar ilmunya, jangan dibuka dulu. Itu mengurangi pangkat besok kalau di rumah. Saya dulu khidmah yang terakhir ke Mbah Kiai Dardiri niku, saya tidak boleh keluar sama sekali. Saya sudah kitab sudah selesai, kitab aku sudah selesai sudah selesai, kitab sudah selesai, Quran sudah selesai. Saya khidmah ke Salafus Sholih, ke Mbah Hamid Kajoran, Mbah Hamid Pasuruan, ke Mbah Mungdir, Mbah Nyezuriyah, Mbah Khobir, Mbah Nyai Miladiyah, Mbah apa niku Kiai Dardiri yang terakhir niku. Nah, itu aku pada zaman di pondok, walaupun toh istilahnya saya yang mengajar semua, dari pondok Lempuyangan itu yang megang saya, karena saya sudah selesai semuanya di situ. Yang megang Qurannya anak-anak dalam ya saya, yang megang kitabnya anak-anak dalam, yang megang Qurannya santri semuanya, yang megang kitabnya santri anak semuanya itu saya. Terus pada jamaah itu ngajinya sama saya. Terus anak-anak kuliah-kuliah itu yang dari UGM dan sebagainya itu ngaji dengan saya. Kitab Qur'annya dengan saya. Walaupun toh sudah seperti itu, padahal saya itu tidak mondok di situ. Maksudnya sudah selesai semua di situ tuh khidmah. Mau rencana mau ke makom 41 hari, tapi sama Mbah Kiai ditahan. Suruh ngurusi pondok. Ya sudah, nanti kalau saya mau terjun, Abah nggak mengajar. Jadi setelah saya di situ, Abah tidak mengajar. Mengajarnya cuman pada jamaah saja. Dan semua sudah diserahkan kepada saya. Itu tidak boleh keluar. Jadi jamaahnya, bos-bosnya Abah itu kalau mau minta ngaji saya, walaupun punya nadar, itu kan mesti kan bicara sama saya. Neng, saya mau minta barokah Al-Quran walau satu ayat, enggak Al-Quran enggak, pokoknya maunya saya. Terus saya, karena aku masih di pondok, berarti yang berkuasa adalah Abah. Saya bukan siapa-siapa, saya adalah murid, tidak boleh keluar sendiri tanpa izin, apalagi tanpa izin. Itu mengurangi manfaatnya ilmu. Udah, akhirnya ada yang namanya istrinya Gus Mungdir, apa niku ngrukem. Itu karena dia punya cita-cita kalau nanti Qurannya sudah selesai dengan saya, kan Qurannya belum selesai, hamil, nanti kalau 7 bulan saya yang ngaji. Terus nanti itu nadar. Walaupun kamu bernadar, tapi aku adalah haknya kiai saya. Kamu matur dulu sama Abah, kalau boleh ya saya ngikutin, kalau enggak saya tidak berani, karena saya masih dalam naungan beliau. Aku belum keluar dari pondok, aku belum aku masih di pondok, berarti aku masih anaknya Abah. Nanti kalau ada orang yang undang ngaji, atau niku, Mbak khataman di kamar aja, enggak boleh keluar. Terus sirinya, kalau kamu nanti sering keluar, besok mengurangi keramatmu kalau pulang, derajatmu akan kurang. Ya, saya nggak berani sekali. Begitu pulang, alhamdulillah langsung perjuangan kami, alhamdulillah saya umur 22 tahun nikah, langsung kenalannya Kapolres Pak Helba pertama kali yang mengikuti perjuangan kami. Itu karena apa? Karena manute kula teng guru, manute saya kepada kiai saya. Akhirnya benar ngendikan kiai saya, besok kamu akan melambung tinggi. Kalau kamu ini tidak mau ngampet, tidak mau menahan diri, besok kamu akan berkurang keramatmu. Nah, gitu. Saya manut. Nah, nyatanya alhamdulillah Allah memberikan, subhanallah.
Saking banyaknya nikmat yang kami terima dari Allah, luar biasa. Maka anak-anak harus bisa begitu. Jangan menurut nafsunya oleh mulai besek. Jangan, tidak boleh itu. Jangan terulang lagi, ya. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, khususnya manfaat bagi kami sendiri dan umumnya bagi anak-anak semua. Kullu syai'in samratun wa samratul qalbi al waladu. Segala sesuatu ada buahnya. Buah hati kami adalah panjenengan adalah buah hati kami. Jadi kamu buah hatiku. Maka harus berbuah yang memang bisa dipasarkan gitu. Dari kami banyak kesalahan. Saya mohon maaf pada anak-anak. Kami belum bisa untuk mengurusi yang 100%. Tapi hanya teriring doa. Semoga anak-anak semua diberi oleh Allah ilmu yang manfaat barokah, dijadikan anak yang solih-solihah, manfaat barokah untuk mama, bisa meneruskan perjuangan para guru-guru kita. Al-Fatihah. Semoga dikasih akal yang limpah, pikirannya itu bening, hatinya terang benderang, lisannya mandi, manjur, mustajab, dadanya jembar, lebar, bisa menerima ilmu Al-Quran, Asrar Anwar Hikmah Ma'rifat Al-Quran, petunjuk pertolongan dari Allah. Akhirnya besok bisa gelar mujahadah, gelar Quran, gelar ilmu. Al-Fatihah semakin Imam Al-Fatihah. Pesan satu lagi, ini mau Ramadan mau Ramadan, nanti bulan Ramadan, karena itu ada hari yang istimewa, itu Nuzulul Quran sama Lailatul Qadar. Jangan sampai ada yang tidak ikut iktikaf, yeah. Terus banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Kegiatan apapun yang sudah dijadwalkan oleh pengurus itu kita harus mengikuti. Walaupun paham, ora paham, turu mbok ngantuk, pokoknya di dalam majelis ngoten nggih. Ngantuk ya lah. Wong ngantuk kok ya iso dikei ilmu karo Gusti Allah. Wis pokoke sing penting kegiatan apapun kita ikuti. Ngoten nggih. Ihdinas shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.